bola sedang diarahkan kepada Anda. Jangan sampai terjadi hal-hal memalukan di stadion yang kita bangga-banggakan. Sportivitas dikedepankan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Kami di sini yang mampu hanya mengucapkan selamat bertanding kepada kedua kesebelasan. Kepada Anda penonton kami ucapkan selamat menyaksikan. Ini dia, kita lihat Suheri Daud, mantan pemain daripada Kerbau Sira Semen Padang dan juga pernah tampil bersama PSMS Medan, sedang berhadapan dengan si kulit bundar. 2 kali 45 menit limit diberikan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat Suheri sedang menunggu dan menanti instruksi daripada pengadil pertandingan. 2 kali 45 menit pertandingan akan segera kita mulai. Bola sekarang berada dalam penguasaan daripada pemain Lutfi. Kita lihat langsung kali ini Lutfi mencoba mengatur irama permainan. Kita lewat kaki Romi Syahreja, pemainnya juga pernah terpanggil oleh Persiraja. Umpan ke depan, kandas kita saksikan. Serangan sekarang dibangun oleh Raja Jalan lewat kaki Syakir Sulaiman, namun umpan gratis diberikan kepada lawan. Kita lihat lagi-lagi Romi ke belakang dia. Di sana kita lihat ada Daniel Iska kerjasama dengan pemain bernomor punggung 2 Mahfud. Kita lihat pendek saja, sentuhan diberikan. Sekarang kita lihat di sana ada Uut Magareta, juga salah satu punggawa Persiraja. Kita lihat sekarang bola berada di kaki pemain bernomor punggung 3 Chandra. Yang kita lihat serangan masih dikuasai oleh pemain-pemain Lutfi, namun perebutan kita lihat Luffy, ya Rufi di sebelah kiri areal pertahanan hanya membuahkan. Kita lihat lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh Depan. Kita lihat Depan lemparan ke dalam, ke belakang kali ini. Di sana kita lihat ada, ya, pemain bawah mantan Perlak Raya, tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat Musliadi. Oh, umpan tarik dari kotak penalti. Sekarang kita lihat Raja Jalan mencoba mengepung jantung areal pertahanan. Di sana kita lihat ada pemain bernama punggung 13 tadi, Amar Idi. Oh, Amar! Kita lihat sebuah tendangan percobaan dilepaskan tadi oleh Amar, sedikit meninggi di atas Mister Gawang yang dikawal. Kita lihat oleh Fajar Munandar. Ya, kalau salah kami tadi yaitu Syakir Sulaiman yang melepaskan sebuah tembakan dari luar areal kotak terlarang, sedikit meninggi di atas gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Ini dia, kita lihat Fajar Munandar jauh ke depan, namun cukup tenang. Kita lihat pemain bawah daripada Raja Jalan, ya Depan. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai kali ini oleh anak-anak Raja Jalan lewat motor serangan Amar. Namun kita lihat di sana ada, ya, Uun. Serangan berbalik dilakukan, kita lihat oleh tim tiada lain dan tiada bukan Rufi, mencoba menekan area kotak penalti. Kita lihat sudah mulai tersaji jual beli tembakan di luar area kotak terlarang. Nampaknya kita lihat masih melambung di atas gawang yang dikawal oleh Boy Haki. Baru sekitar 2 menit usia laga. Bagi Anda penonton kami yang masih berada di luar, langsung kami persilakan Anda memasuki dalam area lapangan pertandingan. Sekarang bola dalam penguasaan penjaga gawang Raja Jalan, Boy Haki. Kita lihat kontrol cantik sekali. Lagi-lagi mantan pemain nasional Syakir Sulaiman ke belakang dia. Di sana kita lihat ada Sulaiman, Syakir Sulaiman berikan sebuah terobosan, namun terlalu ke dalam, mudah dijaga. Kita lihat oleh mantan bunggawa PSAP Sigli, ya Mahfud masuk kami, hanya membuahkan tendangan gawang saja di depan gawang yang dikawal oleh Fajar. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Luffy jauh ke depan. Ini dia mantan pemain Semen Padang. Kita lihat kembalinya si anak yang hilang, Suheri Daud mencoba mengancam. Kita lihat Suheri ke belakang dia, namun kita lihat serangan terbaca. Raja Jalan mencoba, kita lihat membalikkan badan lewat kaki nomor 10 tadi, yaitu mantan pemain Persiraja Mudasir Pon Aceh ini. Kita lihat Mudasir atau Acil panggilan sehari-hari. Kita lihat ke belakang dia. Kita lihat pemain yang baru-baru ini juga tercatat di tempat kami sebagai pencetak gol terbanyak, Nazram. Ya, masuk kami 69. Sebuah tekanan dilakukan di jantung areal pertahanan lawan. Nampaknya kita lihat Dani Iska tidak mau berurusan membersihkan jantung areal pertahanan. Akmaluddin, Dani Iska cukup tenang. Kita lihat pemain bawah daripada Luffy. Sekarang bola coba dikuasai kembali lagi oleh anak-anak Kabupaten PD. Uut masuk kami. Kerjasama kita lihat dengan pemain bernomor punggung 3. Ya, kita lihat masih lewat kaki Chandra. Umpan Heri Daud yang dituju, namun sayang kontrol yang kurang cermat daripada Dian Ardiansyah. Cukup rapi permainan yang diperagakan.
oleh kedua kesebelasan. Kita lihat terlalu lama bola di kaki, serangan berbalik lagi. Kita lihat Sabirin ini, namun kali ini play on dikatakan oleh pengadil pertandingan. Umpan melebar terarah pada Saifuddin. Sabirin ini mencoba menggoyangkan lawan di jantung area pertahanan. Syakir Sulaiman kerjasama dengan Haji Uun di jantung area pertahanan daripada Luffy. Cukup rapi permainan dari kaki ke kiri diperagakan oleh Raja Jalan. Walaupun tim ini bermarkas di Sawu, Kecamatan Sawang. Kita lihat kontrol yang kurang cermat tadi. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi. Namun di sana kita lihat ada pemilik daripada tim Galacticos FC, Ziaur Rahman nama asli, pemain bernama 7 ini, pemain yang dijuluki sebagai Ronaldo Messi. Dan Ronaldo Messi loh. Umpan tarik air kotak penalti. Lagi-lagi Musliadi Eku, panggilan sehari-hari, membersihkan areal kotak terlarang, hanya membuahkan lemparan ke dalam bagi tim Luffy Kabupaten Pidi. Kita lihat kembali lagi serangan umpan tarik ke mulut gawang. Nampaknya kita lihat bola sekarang dikuasai oleh Akmaludin, ya, putra kelahiran Cetburung, Kecamatan Dewantara, yang menjadi langganan daripada Aceh Utara. Kita lihat lagi-lagi Amar mencoba mencari rekan, umpan melebar. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat pemain bernomor punggung 13 tadi memberikan umpan. Maksudnya kita lihat kepada, ya, tiada lain dan tiada bukan Lai atau Antoni nama asli, putra kelahiran Panten Labu ini. Masih kosong-kosong kedudukan sementara. Namun hanya sekedar kabar gembira kami berikan kepada Anda. Anda pecandu penggemar sepak bola? Ya, besok sore adalah puncak daripada seluruh laga yang dipentaskan di Cetkrut, Kecamatan Makmur, Biren. Ya, dari sekian banyak tim yang ikut ambil bagian, 2 tim masih tertinggal. Ya, final besok Lebu United akan berhadapan dengan Johnny Group. Bahkan kabar yang kami dapatkan dari anggota Dewan Kabupaten Aceh Utara, Bos Joni, beberapa pemain asing akan diturunkan di Cetkrut sudah pasti. Kita lihat umpan cantik sekali Sabirin ini. Namun sayang, kita lihat kontrol daripada Sabirin tadi dengan ujung kaki. Kita lihat tidak tepat datang kami. Sekarang Uud kerjasama dengan Ardiansyah cukup rapi. Kita lihat kerjasama dari kaki ke kaki. Namun bola sekarang dikuasai oleh Syakir Sulaiman. Namun lagi-lagi gagal di jantung areal pertahanan daripada Luffy Kabupaten Pidi. Kita lihat sekarang bola dikuasai, ya, dari segala lini. Suheri Daud mencoba menggeserkan umpan ke sisi sebelah kanan pertahanan daripada Raja Jalan. Ini dia, kita lihat Suheri Daud, terjadi perebutan. Namun kita lihat Eku, panggilan rekan-rekan. Serangan datang lagi, masih lewat kaki. Margareta, berbahaya datangnya bola. Kita lihat apa yang terjadi. Cukup rapi kita saksikan pengawalan sayap kanan yang dilakukan oleh Saifan Nur atau Depan. Kita lihat belum putus-putus serangan yang dilakukan oleh tim yang dimanajeri oleh Bos Rufi malam ini. Kita lihat serangan silih berganti. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya bendera duluan dinaikkan. Ya, catatan kami Suheri Daud tadi mencoba menjemput bola ke dalam. Di saat umpan panjang diberikan ke jantung areal pertahanan, kita lihat Suheri nampaknya menjemput bola ke dalam tadi. Ya, baru beberapa menit usia pertandingan. Sulaiman, Aman, Akmaludin mencoba, kita lihat sekuat daripada Raja Jalan membangun serangan dari barisan belakang dengan umpan panjang, namun terlalu ke dalam. Di sana ada Mahfud langsung membersihkan jantung areal pertahanan. Kita lihat perebutan kembali lagi. Suheri Daud kali ini berhadapan dengan Ziaur Rahman, namun terlalu percaya diri. Kita lihat Ziaul kali ini, serangan datang lagi. Kita lihat cukup rapi, berbahaya datangnya bola. Kita lihat apa yang terjadi. Umpan digeserkan kepada pemain bertiga. Kita lihat Chandra, berbahaya, kebelut di mulut gawang yang dikawal. Kita saksikan oleh Boy Haki, belum putus-putus, belum henti-henti. Kita lihat anak-anak Kabupaten Pidi terus mengurung area kotak terlarang daripada Raja Jalan. Lagi-lagi kita lihat Chandra bebas tanpa pengawalan. Chandra, berbahaya datangnya bola. Kita lihat semua skripit di mulut gawang Boy Haki. Namun tenang sekali. Kita lihat penjaga gawang Raja Jalan tepat pada posisi. Kita saksikan lagi-lagi berawal dari kaki Muammar Akmaludin. Nampaknya kita lihat apa yang terjadi. Ya, Aro bahasa Pidi, ya. Akmaludin kembali lagi kita lihat mencoba menggerakkan serangan di jantung area pertahanannya sendiri lewat Sule kali ini. Muammar, mayoritas pemain-pemain Persidi ini,
yang diturunkan oleh tim Raja Jalan. Semisal kita lihat seperti Musliadi, Ziaur Rahman, kerjasama dengan Syakir Sulaiman. Kita lihat kali ini perebutan terjadi. Namun lagi-lagi kita lihat bola dikuasai oleh tim Kabupaten PD. Kali ini mereka mencoba dari sisi sebelah kiri, mencoba kita lihat membongkar area kotak terlarang ke belakang dia. Kita lihat kerjasama yang luar biasa diperagakan. Suheri Daud bebas tanpa pengawalan. Sule Sulaiman lagi-lagi membersihkan area kotak terlarang. Serangan berbalik, namun sebuah adu badan yang menjuru ke pelanggaran dilakukan oleh tim Luffy Kabupaten PD terhadap Anthony, mantan pemain PSBL Langsa. Ziaur Rahman, Boh Sukun panggilan rekan-rekan. Kita lihat Amar Idi kembali lagi dengan mantan pemain nasional Syakir Sulaiman. Kerjasama 1-2 diperagakan oleh mereka. Sekarang Raja Jalan mencoba menekan. Kita lihat lewat kaki Anthony Lai, datang dari belakang depan. Namun kita lihat kali ini bersabar. Masih ada Ziaur Rahman. Umpan chip cantik sekali. Kita lihat Syakir Sulaiman yang dicari dari kotak penalti. Berbahaya kali ini, namun tidak berbahaya lagi. Cukup mudah kita lihat bagi tim sekuat daripada Luffy memutuskan aliran serangan. Ini dia mantan Bunggawa Semen Padang, pemain yang memiliki segudang pengalaman. Suheri Daud berikan umpan ke belakang. Kita lihat kembali lagi bola dalam penguasaan anak-anak Kabupaten PD lewat kaki nomor 7 catatan kami, Fahmi Syareja. Berbahaya datangnya bola. Nampaknya kita lihat apa yang terjadi di luar areal kotak terlarang. Sebuah pelanggaran kita lihat didapatkan. Apakah akan menjadi bumerang bagi tim Raja Jalan? Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang dipersiapkan oleh Bos Rufi 91. Kita tunggu dan kita nanti. Peluang yang sangat ideal didapatkan oleh Rufi Kabupaten PD. Hanya beberapa jarak di luar areal kotak terlarang. Kita lihat kapten tim catatan kami, Fahmi Syareja dan juga Dian Ardiansyah ada di depan bola bersama kalau nggak salah kami Daniel Iska. Namun siapakah yang akan mencoba mengeksekusi bebas tendangan di luar area kotak penalti? Berbahaya kawan yang dikawal oleh Boy Haki. Oh, kita lihat indah bergerak. Tembakan yang dilepaskan oleh Luffy tadi berawal dari tendangan bebas di luar area kotak penalti. Namun kurang jelas kita saksikan. Catatan kami pemain bernomor punggung 12 Anang Conte, pemain bernomor punggung 12 langsung melepaskan sebuah tembakan di luar area kotak terlarang. Kita lihat Anang Conte tadi spesialis tendangan bebas di luar area kotak penalti. Pemain bernomor punggung 12 catatan kami Musliadi mencoba kembali meracik serangan di sebelah kanan area pertahanan dengan umpan-umpan panjang, maksudnya kepada Anthony Lai. Namun kita lihat serangan terbaca oleh Effendi yang berperan di sebelah kiri. Kita lihat kembali lagi Anang kali ini mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat sangat rapi kerjasama yang diperagakan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Perlu kami ingatkan sedikit motivasi kepada kedua tim yang bertanding malam ini. Panitia penyelenggara bukan hanya memberikan hadiah 1 dan hadiah 2 seperti janji daripada penanggung jawab turnamen ini, baik panitia penyelenggara Syekh Mulyadi. Hadiah 1 30 juta rupiah, hadiah 2 apa yang terjadi? Kita lihat mencoba menebas kaki lawan, memang dianggap sebuah pelanggaran. Kalau nggak salah kami pemain bernomor 24 tadi Lutfi Fauzi. Kesempatan kita lihat didapatkan oleh Raja Jalan. Kali ini tendangan bebas langsung dilakukan maksud kami oleh Saifan atau Depan. Kita lihat Depan kali ini sebuah long panjang ke jantung area pertahanan. Kita lihat Amar, kok duel terjadi. Kita lihat lagi-lagi miskomunikasi di area kotak penalti. Serangan belum henti-henti dilakukan. Kita lihat sapu bersih dilakukan. Namun kali ini masih ada Amar, Ziaur Rahman, Syakir Sulaiman yang dimaksud. Namun di sana kita lihat ada Dian berikan umpan kepada mantan pemain Semen Padang, Suheri Daud. Kita lihat kali ini mencoba mengancam. Namun kembali lagi kita lihat bola dikuasai. Nampaknya kita lihat berawal dari sebuah pelanggaran tadi. Kami hanya berpesan kepada kedua tim yang kami pertandingkan yang namanya sportivitas dikedepankan. Amar
Muammar, nama lengkap kita lihat pemain bernomor punggung 13 ini. Syakir Sulaiman, sang motor penggerak irama permainan. Sekarang kita lihat umpan digeserkan, cantik sekali. Kita lihat terarah kepada Mudasir atau Acil panggilan sehari-hari. Kita lihat serangan berbalik coba dilakukan, masih lewat kaki Zuhairi Daud kita saksikan, namun terlalu pelan. Di sana kita lihat ada Syakir Sulaiman bebas tanpa pengawalan. Kita lihat dilirkan umpan terobosan, namun lagi-lagi sangkut di kaki lawan. Kita lihat Syakir Sulaiman masih mencoba terus membangun serangan. Kita lihat datang Anthony Lai. Lagi-lagi serangan yang sangat rapi, kerjasama dari kaki ke kaki, berawal dari kaki Musliadi. Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat sedikit tipis sundulan daripada Sabirin ini di kanan gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Yang memakai kostum serba hitam adalah sekuat daripada tim Luffy 91 Sigli. Sedangkan yang memakai kostum hijau malam ini sudah pasti lawan tanding mereka, tim Aceh Utara Raja Jalan. Sekarang Raja Jalan tertekan dengan sebuah penyisiran serangan di sebelah kanan. Kita lihat lewat kaki nomor 7 tadi, Chandra. Masih Chandra. Kita lihat umpan digeserkan kepada, ini dia maksud kami, Chandra nomor 3. Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat belum putus-putus, belum henti-henti. Serangan dilakukan oleh Luffy, berbahaya sekali. 1-0 bagi Anda penonton yang baru datang. Namun kami di sini hanya mengingatkan, satu kali kesempatan kami berikan. Seandainya gagal Anda memenangi jalannya pertandingan, tiada kata lain dari kami selain daripada goodbye. Kita lihat bebas dapat pengawalan. Kembali lagi anak-anak Sigli mengancam. Nampaknya kita lihat sebuah lentuman meriam dengan kaki kiri tadi. Kita lihat masih menyamping di kanan gawang yang dikawal oleh Boy Haki. Kita lihat tidak henti-henti, terancam gawai yang dikawal oleh Boy Haki. Dari serangan dari segala lini dilakukan oleh anak-anak Kabupaten Pidi. Jauh ke depan, Sabirin menjadi sasaran. Namun di sana kita lihat ada pemain bernomor 14, Daniel Iska, membersihkan areal berbahaya dengan sebuah sundulan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Namun juga layak Anda ketahui, terlaksana event turnamen setara Liga Indonesia di Stadion Kebanggaan kita. Tidak terlepas daripada dukungan yang diberikan oleh Dandim 0103 Aceh Utara. Namun bukan itu saja, Polres Lok Semawe tidak melepaskan diri, ikut memberi dukungan kepada kami. Total Sport Krung Mane, Faisal Mae, dan juga Maju Bersama Kosmetik Bogor, toko bangunan murah, mudah, dan terpercaya. 1000 doa toko mereka tidak melepaskan diri juga menjadi sponsorship kami panitia penyelenggara. Kolega Cafe yang bermarkas di Lok Semawe, dan juga Vanet Grosir penyedia kartu HP Anda, dan Nazram 69 Sanjaya Mar, Syakir Motor, dan juga Mas Media. Lagos, toko pakaian jadi pria dewasa. Kami juga sangat berbangga. Namun bukan itu saja, Andalas Jaya, toko bangunan kebanggaan kita, tidak melepaskan diri, ikut memberi dukungan kepada kami. Kembali kita saksikan jalannya pertandingan. Sekarang kita lihat bola dikuasai oleh pemain bernomor 4 catatan kami. Di sebelah kanan areal pertahanan daripada Raja Jalan. Kita lihat sebuah umpan rompanya. Zuhairi Daud kontrol dada di area berbahaya. Bendera nampaknya duluan kembali dinaikkan. Nampaknya kita lihat sudah 2 kali Zuhairi Daud tertangkap offset di area kotak penalti. Sedikit terlambat kita lihat keputusan yang dilakukan oleh pengadil pertandingan. Kembali lagi kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Amar, sang penggerak irama permainan. Namun kita lihat sangat rapi, Mahfud menjaga areal kotak penalti. Sabirin, kali ini Anthony berbahaya, datangnya bola. Kita lihat di area kotak terlarang, sebuah skrimming terjadi berulang-ulang. Kita lihat datang Amar dari belakang, mencoba mengancam bersama Syakir Sulaiman. Namun kita lihat mendapat pengawalan, berbahaya. Apa yang terjadi? Kita lihat di area kotak penalti. Kita lihat tendangan yang sangat keras tadi dilakukan.
Terlalu tajam dah tengok. Ada apa perlu? Ya, kepada penonton kami minta supaya dapat bersabar sebentar, karena kita juga menggunakan VAR. Ya, kita lihat perangkat pertandingan langsung menuju ke arah VAR, langsung menunjukkan titik terlarang. Ya, kita lihat wasit tadi atau perangkat pertandingan melihat langsung layar VAR. Ya, kita lihat siapakah yang maju sebagai eksekutor penendang untuk menyamakan kedudukan. Ya, nampaknya kita lihat yang maju sebagai eksekutor penendang adalah Amar. Ya, kita lihat Amar mengambil ancang-ancang. Oh, kita lihat baru saja Amar menyamakan kedudukan menjadi 1-1 kedudukan. Itulah kelebihan daripada turnamen ini menggunakan VAR. Kita lihat baru saja tadi Amar menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sekarang. Ya, kita lihat sekarang bola kembali lagi dikuasai oleh Luffy lewat kaki Fahmi Syareja, sang penggerak irama permainan mereka. Kita lihat sekarang bola dalam penguasaan yaitu Anang Conte. Ya, bola telah duluan meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat hanya membuahkan tendangan atau lemparan ke dalam di kiri areal pertahanan daripada tim Luffy. Kita lihat Mahfud Stigli, pemain bernomor punggung 2, pemain belakang. Kita lihat masih Mahfud mencari rekan. Kali ini sebuah umpan long panjang. Kita lihat kok duel terjadi. Serangan datang lagi lewat kaki Anthony. Kita lihat Anthony mencoba melewati area kotak penalti. Namun kita lihat pelanggaran kembali lagi di depan. Ya, pengadil pertandingan kali ini. Tidak ada istilah bilang membilah, pilih kasih dalam turnamen ini. Seperti yang Anda saksikan, turnamen ini diikuti oleh 16 kesebelasan yang tersebar di 6 kabupaten kota. Ada beberapa tim dari kota Langsa. Ya, kita lihat tendangan bebas saja dilakukan oleh Dekpan. Kita lihat Dekpan mengambil ancang-ancang. Apa yang akan terjadi? Kita tunggu dan kita nanti. Kali ini Dekpan. Oh, matang sekali umpan dari Dekpan dari kotak penalti. Kita lihat kontrol yang kurang cermat dari Sabirin ini. Serangan datang lagi lewat kaki Musliadi. Kita lihat disundul saja. Ya, sekarang masih di jantung areal pertahanan daripada Luffy. Ya, kita lihat perebutan terjadi. Kembali lagi bola dikuasai. Kita lihat sekarang Akmaluddin datang dari sebelah kiri. Pemain bernomor punggung 3 ini. Kita lihat umpan diarahkan ke jantung areal pertahanan. Datang dia Rahman. Sapu bersih dilakukan oleh Mahfud, kita saksikan. Namun di sana ada Sulaiman, Syakir Sulaiman, kontrol dada. Kita lihat kerjasama dengan pemain nomor punggung 3. Bersabar dia. Umpan ke belakang. Kita lihat Raja Jalan kurang jelas kemana tujuan. Terpaksa kita lihat Dekpan turun ke belakang. Ya, bagi Anda penonton yang baru datang, selamat datang kami ucapkan. Di mana usia pertandingan bisa dikatakan telah melewati beberapa menit malam ini. Ya, kedudukan sementara 1-1. Ya, nomor punggung 15 Anthony Lai, panggilan sehari-hari. Kita lihat kerjasama cantik sekali dengan Sabirin Idi di luar area kotak penalti. Namun rapat pertahanan. Sabirin mencoba buka area pertahanan. Nampaknya kita lihat 4 pemain coba dilewati. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Kita lihat Fahmi Syareda. Sebuah tembakan tergolong berbahaya. 1-1 kedudukan sementara. Kita lihat ini dia. Ya, tiada lain dan tiada bukan Fajar Munandar.
jauh ke depan. Tembakan daripada Fajar Munandar terarah kepada Suheri Daud, kita saksikan. Namun di sana ada Musliadi. Kontrol yang kurang cermat daripada Anthony. Perebutan kita lihat kembali lagi terjadi di jantung areal pertahanan sebelah kiri daripada tim Luffy. Ya, ini dia, kita lihat si kencang lari. Oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Mahfud, kita saksikan di luar areal kotak terlarang. Nampaknya kita lihat kali ini, ya, wasit langsung memberikan hukuman kepada Mahfud, kita saksikan. Ya, yang namanya sportivitas dikedepankan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Anda lihat sendiri, ratusan kamera terarah kepada Anda. Kita lihat Syakir Sulaiman, spesialis tendangan bebas di luar areal kotak terlarang. Kali ini kita lihat membahayakan gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Apakah Syakir Sulaiman mampu membalikkan keadaan? Kita tunggu dan kita nanti. Putra kelahiran Pantai Gurah ini kita lihat berbahaya sekali. Namun kita lihat kembali lagi datang depan mengambil ancang-ancang. Namun di sana kita lihat masih ada pemain bernomor punggung 4 tadi. Kalau nggak salah kami, Lutfi Fauji. Ya, kita lihat penguasaan masih dikuasai oleh pemain-pemain daripada Luffy. Kita lihat kali ini di kiri pertahanan, umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat hanya menghasilkan tendangan bebas saja atau tendangan pojok masuk kami. Kita lihat kali ini kembali lagi terancam gawang yang dikawal oleh Boy Haki. Beberapa pemain daripada Luffy memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Kita lihat semisal seperti pemain bernomor punggung 14 Daniel Iska. Suheri Daud sudah berada di area berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Namun lagi-lagi serangan belum henti-henti dilakukan. Kita lihat kali ini, ya, Raja Jalan terancam dengan sebuah skema permainan di jantung area pertahanan. Kita lihat terpaksa umpan diberikan ke belakang. Di sana masih ada Fahmi Syahreja Effendi masuk kami, pemain bernomor punggung 16. Di area kotak terlarang kita lihat Raja Jalan kali ini menjauhkan serangan. Effendi, Mahfud. Ya, kembali lagi kita lihat sekuat daripada tim 91 Luffy Kabupaten PD membangun serangan dengan sebuah umpan panjang. Namun di sana kita lihat ada Musliadi. Masih terjadi perebutan. Tenang sekali. Kita lihat naik bangau putih ini. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Sabirin. Ya, satu sama bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Fahmi Syahreja kerjasama dengan Effendi. Kita lihat dari kaki ke kaki, anak-anak Kabupaten PD terus membangun serangan. Kali ini kita saksikan masih dalam penguasaan. Ya, tiada lain dan tiada bukan Fahmi Syahreja bermain-main di areal berbahaya dengan kerjasama 1-2 mereka. Kita lihat berbahaya sekali. Namun sayang, lemah tembakan daripada kapten kesebelasan. Kita lihat bukan sebuah ancaman. Ahmaduddin sorongkan umpan kepada Syakir Sulaiman. Kita lihat kali ini di sana ada, ya, Sule Sulaiman, Dani Iska. Kita lihat bola ditahan dengan dada. Lutfi Fauzi. Serangan dikuasai kembali lagi kita saksikan oleh tim Kabupaten PD. Dua tim dari dua kabupaten berbeda sedang kami laga di depan mata Anda, tepat di pertandingan malam kedua. Ya, ini dia, kita lihat nomor punggung 6 Uud Margareta. Masih Uud masuk kami. Sekarang kita lihat umpan digeserkan kepada Chandra, pemain mungkin yang sangat berbahaya. Umpan dari ke mulut gawang. Kita lihat sebuah peluang. Kita lihat sebuah peluang di
gawang. Kita lihat kembali lagi, kalau nggak salah kami sang kapten kesebelasan, ia telah kembali lagi memimpin satu angka di depan. Berawal dari serangan yang teracik begitu rapi di kanan pertahanan daripada sekuat daripada tim Raja Jalan. Berawal ya, dimana kita lihat Dian Ardiansyah, pemain bernomor punggung 10. 2-1 kedudukan sementara, dimana kita lihat masih satu rata-rata gol yang dikoleksi oleh tim yang bertanding saat ini. Catatan kami, Anang Konte, Dian Ardiansyah. Untuk sementara kita lihat masih kami tempatkan setahta dengan Amar dengan koleksi 1 gol sementara. Akmaluddin, Syakir Sulaiman ke belakang. Kita lihat Amar, di sana ada Ziaur Rahman. Kita lihat Dian Ardiansyah berikan umpan ke belakang. Suheri Daud mencoba mengejar sebuah umpan yang diberikan. Nampaknya kita lihat Sulaiman tidak mau berurusan, langsung membersihkan area pertahanan dengan sebuah sundulan. Raja Jalan, apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat bukan pada tempatnya, lemparan ke dalam tadi dilakukan oleh sekuat tim Rufi 91 Kabupaten Pidi. Ini dia Chandra, Syakir Sulaiman. Kita lihat umpan melebar terarah kepada Amar. Kali ini Amar berikan umpan panjang namun terlalu ke dalam. Di sana kita lihat ada Daniel Iska. Bola sekarang berada dalam penguasaan Effendi, yang rata-rata kita lihat menurunkan pemain-pemain liga malam ini oleh sekuat tim daripada Rufi 91 Kabupaten Pidi. Bomi gagal lagi. Kita lihat di sana masih ada Syakir Sulaiman, sang penggerak irama permainan dengan umpan melebar, umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat sebuah peluang didapatkan, namun Chandra tampil luar biasa. Kita lihat serangan berbalik dilakukan oleh Dian Ardiansyah, mantan pemain daripada Persiraja. Dian Ardiansyah berikan umpan, kita lihat berikan bola ke jantung area pertahanan. Nampaknya kita lihat jelas di depan pengadil pertandingan, Ziaur Rahman mencoba menarik lawan. Kita lihat kembali lagi terbuka sebuah peluang yang didapatkan oleh sekuat tim Rufi 91 Kabupaten Pidi. Fomi Syahreja yang sedang berhadapan dengan bola. Nampaknya kita lihat datang dari jauh, pemain bernomor punggung 2 Mahfud kali ini. Apakah kembali lagi mampu menggoyangkan gawang yang dikawal oleh Boy Haki? Kita tunggu dan kita nanti. Mahfud spesialis tendangan bebas di luar areal 12 pas. Kita lihat Mahfud mengambil ancang-ancang, namun belum tepat sasaran. Tembakan mantan Bunggawa PSAP Sigli, pemain bernomor punggung 2 ini. Ya, kita lihat lagi-lagi perebutan terjadi. Amar, serangan digeserkan, kita lihat ke sayap sebelah kanan. Kali ini kop duel terjadi. Bola sekarang dalam penguasaan penjaga gawang Effendi. Ya, kembali pandangan mata kita alihkan ke tengah-tengah Krungmani Football Stadium, menyaksikan laga dua tim dari dua kabupaten berbeda. Pidi sedang berhadapan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kita lihat kali ini dari sisi pinggir lapangan pertandingan, sekuat Luffy mencoba menekan dengan kerjasama yang sangat baik. Kita lihat diperagakan
Lagi-lagi mantan pemain Semen Padang Suheri Daud kita saksikan. Oh, sayang sekali. Kita lihat kembali lagi yang ketiga kali Suheri tertangkap offset malam ini. Syakir Sulaiman. Umpan melebar kepada Dikpan. Di sana kita lihat ada Musliadi. Anthony lepas kontrol bahasa kami. Kita lihat Uun Manggareta. Iya, umpan gratis tidak lain kepada Anthony Lai, mencoba membongkar jantung areal pertahanan. Nampaknya kita lihat kali ini digunting oleh dua lawan di luar area kotak terlarang. Kita lihat kembali kesempatan didapatkan oleh Syakir Sulaiman. Ya, kita lihat kali ini pemain bernomor punggung 6 Uun Manggareta. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh pengadil pertandingan. Kita lihat dua-duanya diarahkan kepada pemain Rufi 91 Kabupaten Pidi. Kita lihat kali ini kembali lagi cukup tepat di mulut gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Pemain nomor punggung 13 Amar yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar Amar. Namun kita lihat sangkut di pagar pengaman Amar. Namun kita lihat apa yang terjadi. Indah berkeras. Kita lihat tembakan daripada Amar, di mana kita lihat Amar langsung kami tempatkan di ranking tertinggi pencetak gol terbanyak saat ini. Kita lihat luar biasa, gol berkelas Eropa malam ini tercipta di malam kedua. Kita lihat mantan daripada pemain Persidi ini, Amar tadi tampak diketahui oleh Amar sendiri. Bola kita lihat menggoyang. Ya, di luar dugaan bisa dikatakan. Chandra Mahfud menguasai bola. Kita lihat di sana ada Anthony. Kali ini Anthony membelah sendirian areal pertahanan. Kita lihat, ya, masih ada Sabirin, Syakir Sulaiman. Datang Amar dari belakang. Nampaknya kita lihat kali ini serangan belum henti-henti dilakukan oleh Raja Jalan. Musliadi sang pemain belakang. Serangan digeserkan ke sisi sebelah kanan. Kita lihat di sana masih ada, ya, siapa? Kurang kami ketahui. Kita lihat serangan coba dikuasai. Namun perebutan kita lihat kali ini dilakukan oleh Amar. Ada datang Akmaludin dari sisi sebelah kiri yang sangat aktif membangun serangan malam ini. Kita lihat luar biasa pergerakan daripada Anthony. Langsung umpan menyilang kali ini. Namun apa yang terjadi? Kita lihat sapu bersih dilakukan oleh Daniel Iska. Masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada Rufi 91 Kabupaten Pidi. Kita lihat ini yang dinamakan jual beli serangan. Ngui pulang, utang bayu, manyang tagruk, miuk dan lingke. Kita lihat sangat rapat pertahanan. Kali ini kembali lagi. Oh, masih mencoba mengocek lawan di jantung areal pertahanan. Fendi, Depan. Kita lihat lagi-lagi serangan dilakukan oleh pemain-pemain Raja Jalan dengan umpan-umpan long panjang. Namun kita lihat bola terarah kepada penjaga gawang. 2 sama kedudukan sementara. Mahfud, Fendi, kontrol dada yang baik sekali. Kita lihat di sana ada Daniel Iska. Namun sedikit liar umpan yang diberikan oleh Daniel tadi. Kita lihat sedikit kerepotan pemain-pemain daripada, ya, Rufi 91 malam ini dengan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Raja Jalan secara bergelombang. Kita lihat sangat aktif baik center back sebelah kiri maupun sebelah kanan. Baik kita lihat Akmaludin maupun Depan. Akmaludin, Syakir Sulaiman ke belakang dia, kerjasama 1-2 memanjakan mata penonton kita. Kita lihat Amar kembali lagi, namun merepotkan petugas bola kami.
2 sama kedudukan. Walaupun kita lihat 2 kali catatan kami, sekuat daripada tim Luffy sempat memimpin jalannya pertandingan. Depan. Ya, kita lihat Anthony, Chandra, tenang saja. Mahfud, bola terarah kepada Amar. Kita lihat, penguasaan yang sedikit liar dilakukan kita lihat tadi oleh Anthony. Dian Ardiansyah. Ini dia, kita lihat pemain sangat berbahaya. Uud Manggareta. Mosliadi mampu kita lihat menggoyangkan lawan dengan pergerakan badan. Cakir Sulaiman lagi-lagi kita lihat memanjakan mata penonton kami. Ya, tenang sekali dari Iska bersama Effendi yang berperan di barisan belakang bersama sekuat tim Luffy Kabupaten Pidi. Suheri Daud terpaksa kita lihat membantu serangan. Masih kita lihat Suheri, mantan pemain Semen Padang, PSMS Medan, terus melakukan serangan secara bergelombang dari pinggir lapangan pertandingan. Dian, Chandra. Sayang sekali kita lihat Chandra telah melewati garis lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Ya, kita lihat Ziaur Rahman. Kontrol yang kurang sempurna, namun kembali lagi berulang-ulang terjadi skema seperti ini. Cakir Sulaiman, Ziaur Rahman. Kita lihat umpan gratis diberikan kepada lawan. Sekarang kita lihat di sana masih ada Luffy Fauzi. Masih Luffy berbahaya kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Kepungan terus dilakukan. Namun kita lihat terjadi perebutan. Namun apa yang terjadi? Tambahan waktu 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Kita lihat baru saja pengadil pertandingan memberikan waktu tambahan 2 menit, di mana usia pertandingan babak pertama tertinggal 2 menit malam ini. Namun apa yang akan terjadi di 2 menit sisa pertandingan babak pertama malam ini, kita tunggu dan kita nanti. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi. Di sana kita lihat ada Acil, Sabirin. Namun sebuah sliding yang sangat clear dilakukan. Kita lihat di menit-menit yang sangat menegangkan, di menit-menit yang sangat krusial, kita lihat Raja Jalan mendapatkan sebuah peluang lewat servis tendangan pojok. Kita saksikan beberapa pemain daripada Raja Jalan sudah berada di area kotak terlarang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain menanti di area kotak penalti. Ya, sudah dilakukan. Sayang sekali. Kita lihat kurang jelas, tidak berperasaan. Sundulan daripada Anthony Lai. Ya, Anthony Lai panggilan sehari-hari. Sundulan tidak berperasaan tadi. Kita lihat, ya, wasit telah menghentikan separuh jalan pertandingan malam kedua. Untuk sementara, ya, belum ada jawaban dari kami panitia penyelenggara. Karena kedudukan, ya, sekuat daripada tim Taufik yang menjadi pengadil pertandingan malam ini. Kita lihat telah mempersiapkan diri untuk memimpin jalannya pertandingan babak kedua. Ya, kita mengucapkan selamat berlaga kepada kedua tim, baik kepada Raja Jalan maupun kepada tim Luffy 91 Kabupaten Pidi. Namun sekali lagi kami berpesan kepada kedua tim yang dipertandingkan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Anda sekali lagi kami ingatkan, ratusan penonton kami mengarahkan kamera kepada Anda malam ini. 45 menit ke depan segera kita saksikan. Kita lihat berawal dari kaki Sabirin ini. Langsung kita lihat bola dikuasai kali ini. Ini dia, kita lihat, ya, Muammar Syakir Sulaiman melebar kepada Mudassir atau Acil, mantan pemain Persiraja Pon Aceh ini. Kita lihat serangan datang, namun lagi-lagi kita saksikan Sabirin mencoba mengancam dengan umpan tarik ke gawang.
Namun apa yang terjadi? Kita lihat di sana ada Chandra yang tenang sekali malam ini. Kita lihat Chandra, pemain bernomor punggung 3. Kerjasama kita lihat dengan kapten kesebelasan mereka, Dian Ardiansyah, mantan Bunggawa Persiraja. Bola ke belakang. Di sana kita lihat ada Mahfud mengambil ancang-ancang. Kita lihat Mahfud masih bersabar mencari rekan. Long panjang terarah kepada lawan. Kita lihat kontrol yang baik sekali dari Acil kali ini. Sabinin ini mencoba membalikkan badan. Namun kita lihat terjadi perebutan. Namun di sana ada Daniel Iska. Kita lihat datang di nomor punggung 2. Kembali lagi Acil umpan tarik ke area kotak terlarang. Namun kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bola bantu langsung kami masukkan. Baru saja sekitar 2 menit usia laga babak yang kedua. Kita lihat beberapa kali serangan dilakukan oleh tim Raja Jalan malam ini. Namun sekali lagi perlu Anda ketahui, ya kami juga sangat berbangga hati. Dandim 0103 ya ikut serta menyukseskan turnamen di lapangan kebanggaan kita. Acil umpan crossing canggih sekali. Namun kita lihat bendera duluan diangkat tinggi-tinggi. 2 pemain daripada Raja Jalan kita lihat terjebak di posisi area kotak terlarang atau tepat di mulut gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar Effendi. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi. Namun rapat kita lihat pertahanan kali ini. Lutfi, Musliadi, Mudasir atau Acil. Nampaknya kita lihat bendera telah dinaikkan, bertanda bola telah melewati garis lapangan pertandingan. Effendi lemparan ke dalam. Kita lihat bola terarah kepada Lutfi, pemain bernomor punggung 4 ini. Kita lihat kurang jelas dari amatan kami. Ya, Saifuddin nama asli atau Sabidin panggilan sehari-hari. Syakir Sulaiman kerjasama dengan Amar, melebar kembali lagi kita saksikan kepada Acil, bola ke belakang. Kita lihat Depan mengambil ancang-ancang, bola digantungkan ke jantung area pertahanan. Kandas kita saksikan di kaki Uud Mareta. Ya, ini dia, kita lihat Ziaur Rahman, Bos Uun panggilan rekan-rekan. Namun apa yang terjadi? Kembali lagi. Ya, sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Itu pesan kami berulang-ulang. Kita lihat kali ini teranjam gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Apakah ini yang tergolong sebuah peluang? Karena kita lihat catatan kami, ya mantan pemain PSSI atau pemain Timnas Indonesia Syakir Sulaiman. Hal-hal seperti ini sudah menjadi santapan sehari-hari. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Lutfi 91 melakukan pagar hidup di luar area kotak terlarang. Syakir Sulaiman mengambil ancang-ancang. Kita lihat Syakir Sulaiman. Indah. Kita saksikan, sudah kami wanti-wanti. Ya, tendangan-tendangan seperti ini menjadi makanan Syakir Sulaiman sehari-hari. Malam ini benar-benar terbukti. Kita saksikan Syakir Sulaiman jelas berbeda kelas. Kita saksikan menjadi 3-2. Apapun masih bisa terjadi. Sekarang bola dikuasai oleh Chandra. Track ke belakang. Di sana kita lihat ada Lutfi. Bola sekarang dikuasai oleh Daniel Iska. Kita lihat melebar kepada Fendi. Kali ini Fendi mencoba membongkar jantung area pertahanan. Kita lihat pengawalan sangat ketat dilakukan. Nampaknya kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh Amar. Yang sangat menarik jalannya pertandingan di pertandingan pembuka. Walaupun kita lihat analisa diperkuat oleh beberapa mantan pemain PSMS Medan. Namun kita lihat terpaksa kami ucapkan goodbye, dikalahkan oleh tim Putra Kutablang dengan gol semata wayang. Ya, bagi kami tidak ada urusan. Ya, kita lihat Saifan Nur atau Depan. Acil yang dimaksud, Syakir Sulaiman.
Ya, kita lihat sapu bersih jadi. Nampaknya kita lihat menyentuh kaki. Ya, Sabirin ini. Lempar ke dalam, Effendi. Kita lihat, sekarang bola dikuasai oleh mantan pemain BSAP Sigli, Effendi. Kita lihat kerjasama kali ini dengan Fomi Syahreja. Bersabar dia, Daniel Iska. Mampu kita lihat, mengocek. Ya, ini dia kita lihat. Serangan kembali lagi datang. Lewat kaki nomor punggung 12 kita saksikan. Kali ini Anang Conte. Oh, kita lihat di depan pengadil pertandingan sebuah pelanggaran terjadi. Apakah ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak Kabupaten Pidi atau Lutfi? Kita lihat siapakah yang dipersiapkan oleh bos Rufi malam ini. Catatan kami di sana ada beberapa mantan pemain Persiraja, semisal seperti Fomi Syahreja, Dian Ardiansyah, dan juga ya Uud Magareta, Suheri Daud. Kita lihat sedang berhadapan di depan si kulit bundar. Namun siapa yang diberi kesempatan untuk melakukan bebas tendangan di luar areal kotak terlarang, ini juga tergolong sangat membahayakan. Ya, Serambi Indonesia, koran kebanggaan kita. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia. Berulang-ulang terima kasih kami kepada Dandim 0103 Aceh Utara. Kita lihat 3 spesialis tendangan bebas di luar area 12 pas dipersiapkan. Kita lihat Anang Conte. Dan apa yang terjadi? Kita lihat blunder penjaga gawang tadi, yaitu Boy Haki. Kita lihat apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan malam ini. Kali ini kita saksikan kembali lagi tendangan pojok dilakukan oleh Fomi Syahreja. Berbahaya datangnya bola karena kotak penalti. Kok duel terjadi skrimit kali ini. Kita lihat, oh tidak tepat sasaran. Matejen segudang. Ya, kita lihat masih ada Chandra. Sapu bersih dilakukan. Kita lihat perebutan terjadi. Sabirin Idi, ada Daniel Iska, pemain bawah daripada Lutfi 91. Kita lihat kali ini, ya, Syakir Sulaiman mencoba membongkar jantung area pertahanan. Nampaknya kita lihat di sana masih ada pemain bernomor punggung 6. Ya, tiada lain dan tiada bukan Uud. Masih Uud. Umpan digeserkan kita lihat kali ini kepada Chandra, center back sebelah kanan yang sangat aktif. Kita lihat membangun serangan. Di sana ada Fomi Syahreja, motor serangan mereka. Sekarang bola dikuasai oleh Daniel Iska. Cukup rapi. Kita lihat kerjasama dari kaki ke kaki. Lagi-lagi kita lihat Fomi geserkan serangan. Namun bola belum melewati garis lapangan pertandingan. Kita lihat kali ini serangan bergelombang terus dilakukan di jantung areal pertahanan. Walaupun kita lihat dikawal oleh Musliadi, namun perebutan terjadi. Kita lihat berbahaya situasi. Namun kita lihat Daniel Iska terus mengurung areal pertahanan. Kita lihat masih dalam penguasaan pemain-pemain Lutfi lewat kaki Effendi mencoba melewati depan di luar area kotak terlarang. Kita lihat kali ini mengambil ancang-ancang, umpan digulirkan ke area kotak terlarang. Kita lihat serangan kembali lagi datang. Kali ini berbahaya datangnya bola. Nampaknya kita lihat apa yang terjadi. Perebutan masih dikuasai oleh pemain-pemain Lutfi. Bersabar. Kita lihat Mahfud. Kali ini umpan digeserkan ke sisi sebelah kanan, terarah kepada Chandra, pemain bernomor punggung 3, mencoba melewati areal berbahaya. Chandra, berbahaya lalangnya bola. Sebenarnya kita lihat Suheri Daud, ada 2 pemain Lutfi di area kotak penalti. Namun sundulan mantan pemain Semen Padang belum tepat sasaran. Kita lihat baru saja Chandra memanjakan pemain-pemain Lutfi di areal kotak penalti dengan sebuah umpan tarik tadi. Ya, Ziaur Rahman, Amar, Ziaur Rahman berikan umpan pada Syakir Sulaiman. Kita lihat lagi-lagi sebuah tumpah atau terobosan. Sabirin ini mencoba menggoyangkan lawan jantung area kotak terlarang. Nampaknya kita lihat kali ini datang serangan. Oh, Antonilah. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi scrimmage yang tidak henti-henti di area kotak penalti daripada Lutfi. Serangan berbalik kita lihat kali ini dilakukan. Ya, serangan bergelombang terus dilakukan, kita saksikan. Kali ini lewat kaki nomor punggung 4 tadi. Maksud kami Lutfi Fauzi. Kerjasama cantik sekali dengan Anas kali ini.
Anang masuk kami. Oh, di sana masih ada. Ya, tiada lain dan tiada bukan Sule Sulaiman. Kita lihat serangan jual beli tersaji malam ini. Ya, tendangan pojok nampaknya. Kita lihat mudah saja bagi Boy Haki memetik bola dalam kotak terlarang tadi. Ya, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda pecandu penggemar si kulit bundar, besok sore ketinggalan penyesalan. Kenapa kami katakan demikian? Di lapangan Libu puncak pertandingan atau final. Yang menang Rizal Juli. Ya, yang menang. Ya, sekali lagi kami kabarkan supaya Anda tidak ketinggalan. Besok di lapangan Libu puncak pertandingan. Aneh dengar Rizal. Ya, Sabirin. Ya, Syakir Sulaiman. Kita lihat perebutan terjadi. Lagi-lagi kapten kesebelasan. Kita lihat kali ini mencoba menggeserkan umpan. Lagi-lagi kita lihat kepada pemain nomor 3 Chandra dengan kaki kiri menggerakkan serangan ke area kotak berbahaya. Namun terbaca oleh Amar. Sekarang kita lihat serangan datang lewat kaki Anthony Lai. Tembakan Anthony. Kita lihat kena kawan atau lawan malam ini. Ini dia Mudatsir, Ziaur Rahman, Bos Uun panggilan rekan-rekan. Kita lihat Uun masih mencoba mencari rekan. Kali ini kita lihat sebuah umpan long panjang diarahkan ke area kotak terlarang. Namun tidak ada rekan. Bola sekarang dalam penguasaan penjaga gawang Fajar Munandar. Ya, Suheri Daud kita lihat kali ini mencoba melewati lawan. Namun sayang dua pemain sengaja kita lihat melapisi pemain bernomor punggung 17 ini. Ya, Muara Batu Academy. Walaupun dengan materi pemain-pemain muda, namun pemain ini bisa dikatakan sedang dipersiapkan menuju Liga Santri Nusantara. Namun tidak ketinggalan bersama mereka mantan penjaga gawang Persiraja. Ya, besok malam tim yang diarsiteki oleh Samsul Bahri Papi siap melawan kehebatan daripada tim Bank Indonesia atau BI Bima Sakti yang akan menjadi lawan tanding mereka di malam ketiga. Ya, sekali lagi mungkin Anda tidak mengetahui di mana letak posisi markas daripada Raja Jalan Jod Lambiding atau Sarawak panggilan rekan-rekan Kecamatan Sawang. Tim yang disokong dari belakang oleh Bos Ladin. Syakir tenang sekali. Kita lihat umpan yang diberikan oleh Syakir malam ini dengan ujung kaki. Fomi, Uut. Ya, di sana kita lihat ada Lofi. Kita lihat Syakir Sulaiman mencoba menggerakkan serangan. Kita lihat Sabirin yang menjadi umpan atau sasaran. Kali ini Sabirin mencoba menggoyangkan dari Iska. Namun kita lihat masih mampu terbaca. Umpan tarik cantik sekali ke kotak penalti. Namun Chandra tenang sekali membersihkan area kotak terlarang. Namun kita lihat masih ada kesempatan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Fajar, penjaga gawang yang memiliki postur tubuh yang sangat ideal dengan berat badan 78 kg. Syakir Sulaiman, kita lihat sulit membongkar areal pertahanan yang dijaga oleh Mahfud. Kita saksikan kembali lagi bola dikuasai oleh Dian Ardiansyah. Chandra, di sana ada Luffy. Kita lihat lagi-lagi bola dikuasai kali ini oleh Fomi. Cukup rapi permainan yang diperagakan. Kita lihat kali ini mereka mencoba menyempatkan pinggir lapangan pertandingan. Ya, bola belum melewati garis lapangan pertandingan.
Ya, ini dia, kita lihat Amar, umpan menyilang Anthony. Ya, kita lihat kali ini berhadapan dengan Chandra kembali lagi. Ya, Chandra berbahaya datangnya bola. Nampaknya kita lihat kembali lagi dengan mudah bola diantisipasi oleh Chandra malam ini. Mahfud, umpan menyilang Anang, Konti, Anang, Muammar, Syakir Sulaiman, umpan gratis tidak diberikan kepada lawan. Lagi-lagi kita lihat Anang, namun rapat pertahanan. Di sana ada Syakir Sulaiman. Kerjasama kita lihat kali ini dengan, ya, tiada lain dan tiada bukan Acil. Namun cepat sekali kita lihat terobosan atau trupas tadi yang dikirim oleh Acil ke area kotak penalti. Effendi, Fendi, kita lihat tenang sekali Anang, Effendi kembali lagi. Kali ini sekuat daripada tim Kabupaten Pidi. Kita lihat tidak ada teman yang menanti dari kotak penalti. Sebenarnya kita lihat umpan yang sangat matang diarahkan ke area kotak terlarang. Namun tidak ada satupun pemain yang siap di area kotak terlarang. Yang menarik catatan kami, hingga saat ini belum ada pergantian dari dua tim yang kami pertandingkan. (16-11) yang ada di 6 kabupaten kota, baik dari Kota Langsa, Aceh Timur, Lok Semawe, Aceh Utara, Birun, dan Kabupaten Pidi. Itulah peserta turnamen ulang tahun daripada Krung Mane Football Stadium kali ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Nazir Abu Bakar, anggota Dewan Aceh Utara. Ya, bagi Anda penonton setia kami yang ingin mengetahui jadwal lengkap dari kami dalam turnamen, ya, Krung Mane Football Stadium, ada baiknya langsung kami informasikan. Ya, besok bertepatan dengan pertandingan malam ketiga, Akademi Muara Batu akan berhadapan dengan Bima Sakti BI Lok Semawe. Sedangkan pertandingan keempat nanti, ya, Lebu United sudah pasti akan berhadapan dengan Batu Pat Putra, catatan kami panitia penyelenggara. Sedangkan pertandingan kelima, di mana catatan yang kami dapatkan, Gelante Kota Langsa akan berhadapan dengan tim Persipura Gandapura. Remaja Muara Batu tepat pada malam ke-6 pertandingan akan kami pertemukan dengan tim Tiger Aceh Timur. PSPU Jangka pada malam ke-7 mereka akan kami laga dengan Atam FC Kabupaten Pidi, Antam FC Kabupaten Pidi. Sedangkan 1000 Doa Puntet Kecamatan Sawang sengaja kami simpan, mereka akan kami laga dengan Mutiara Raya Kabupaten Pidi tepat pertandingan malam ke-8 catatan kami. Ya, itulah jadwal lengkap dari kami penyelenggara turnamen yang disokong dari belakang oleh beberapa anggota dewan dan juga tidak lepas dukungan yang diberikan oleh Dandim 0103 Aceh Utara.
Ya, sekali lagi mungkin menjadi catatan bagi penonton kami. Besok pertandingan Muara Batu Academy akan berhadapan dengan Bima Sakti FC Lok Semawe, Lebu United pada malam Selasa. Mereka akan kami laga dengan tim Batupan Putra. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Kita lihat Aceh kali ini. Namun kita lihat tembakan daripada Mudassir masih tergolong sedikit lemah bisa dikatakan. Ya, ini dia Uud, Margareta, Chandra mencoba menguasai bola di jantung area pertahanan lawan. Kita lihat kembali lagi Chandra datang dari belakang. Sekarang Uud memberikan umpan. Cantik kita lihat terarah kepada Fomi Careja. Berbahaya datangnya bola. Kita lihat kali ini sekuat daripada tim Lutfi Kabupaten Pidi di area kotak penalti. Namun kita lihat di sana masih ada Musliadi. Kita lihat lemparan ke dalam. Ya, kali ini kita lihat sekuat daripada Raja Jalan tertekan dengan serangan bergelombang yang dilakukan kita lihat oleh Dian Nurdiansyah dan kawan-kawan. Masih Dian mencoba mengutak-atik si kulit bundar, geserkan serangan. Nampaknya kita lihat Suheri Daud kurang tenang. Serangan datang lagi, masih lewat kaki Pendi. Ya, kita lihat Anas. Umpan tarik ke mulut gawang dan sebuah perebutan kita lihat terjadi. Ya, jauh kita lihat ke depan. Daniel Iska, Uud, Margareta, Effendi. Kita lihat lagi-lagi sekuat daripada tim Lutfi membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Karena kita lihat malam ini, oh nyoh lanjutnya, nyoh pas wade. Tidak bisa. Ya, kita lihat kembali lagi serangan demi serangan, belum henti-henti dilakukan. Ingat, kami berpegang pada aturan hasil kesepakatan. Ya, sekali lagi kami berpegang pada aturan pertandingan pedoman bagi kami. Technical meeting menjadi pedoman bagi kami dalam turnamen ini. Ya, serangan kembali lagi kita lihat datang lewat kaki Mudassir, mantan pemain Pon Aceh ini. Ke belakang dia Muammar, geserkan bola. Kita lihat terpaksa bersabar, umpan dikembalikan ke belakang. Di sana kita lihat ada Musliadi. Tenang sekali Muammar malam ini. Kita lihat lagi-lagi serangan belum henti-henti dilakukan. Di sana kita lihat ada Depan, umpan gratis diberikan kepada lawan. Oh, kita lihat membenturkan badan kepada lawan. Kita lihat sebuah pelanggaran. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Raja Jalan. Yang keluar nomor punggung 15 Antoni Lai. Yang masuk pemain bernomor punggung 9 Mahdi Sulaiman. Mahdi Senegal, panggilan sehari-hari, putra kelahiran Cek Serani atau Cek Lepe Cek Serani. Amar, kita lihat Depan,
Ini dia sentuhan pertama daripada Mahdi Sulaiman, langsung mencoba mengajak lari. Kita lihat dari Iska di arah kotak penalti. Mahdi Sulaiman kali ini mencoba memutar nanti si Mulai Mundar. Terjadi perebutan. Apa yang terjadi? Kita lihat, nampaknya tadi Mahdi Sulaiman, kita lihat sedikit nakal, langsung kartu kuning dinampakkan. Kita lihat kepada Mahdi Sulaiman. Ya, baru 1 menit kita lihat Mahdi Sulaiman dimasukkan, kartu kuning dinampakkan. Pemain yang sangat cepat mendapatkan kartu kuning. Catatan kami, pemain bernomor 9 ini tidak ada toleransi dari pengadil pertandingan malam ini. Ya, kami memiliki lengkap dengan layar VAR. Kita lihat sebuah peluang kali ini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Baru saja gol tercipta, penyama angka. Ya, namun kurang jelas siapakah yang menciptakan gol tadi. Ya, kita lihat, kami belum mengetahui siapakah yang menciptakan gol penyama di babak yang kedua. Ya, 3 sama kedudukan sementara. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh pengadil pertandingan. Ya, 3 sama kedudukan sementara. Kita lihat, ya kembali lagi serangan coba dikuasai, namun kita lihat mati langkah atau mata langkih jadi. Ya, apapun masih bisa terjadi, prediksi kami malam ini. Ini dia kita saksikan pemain bernomor 24 Lutfi yang baru saja menyamakan kedudukan. Kita lihat dengan umpan-umpan panjang Suheri Daud yang menjadi sasaran, namun kita lihat sulit melewati pemain bernomor 19 ini. Ya, sekali lagi kami kabarkan kepada Anda, tepat besok adalah pertandingan malam ketiga. 2 tim dari 2 kabupaten kota berbeda, di mana Muara Batu Academy akan berhadapan dengan Bank Indonesia BI. Ya, ini dia Lutfi masih dalam kurungan sekuat daripada tim Raja Jalan. Kita lihat terjadi hespal di depan Taufik pengadil pertandingan. Ya, sekali-sekali layak Anda ketahui, besok tepat di lapangan Limbu Cekrut adalah puncak pertandingan. Pertandingan yang Anda tunggu-tunggu dan yang Anda nanti-nanti. Umpan gratis. Kembali lagi, nyaris saja kita lihat peluang didapatkan oleh Dian Ardiansyah. Lebu United akan berhadapan dengan Johnny Group. Uud, Lutfi. Kita lihat kerjasama cantik sekali dengan Dian. Ya, Chandra. Ya, apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat tangan menyentuh bola. Pemain daripada Lutfi 91 catatan kami. Syakir Sulaiman yang malam ini bisa dikatakan menghasilkan gol indah berkelas lewat servis tendangan bebas di luar areal kotak terlarang. Kita lihat waktu terus berjalan. Apakah pertandingan malam ini akan berakhir dengan drama adu penalti? Belum berani kami memberikan jawaban kepada Anda. Ya, Uud, Margareta, Depan, Acil, gagal. Kembali lagi kita lihat Uud, umpan shift kali ini, namun di sana ada Eko Musliadi. Kita lihat Lutfi geserkan umpan ke sisi kanan. Kita lihat lagi-lagi Chandra membangun serangan sendirian, berjuang melewati Akmaluddin. Kita saksikan Chandra tergolong juga tendangan berbahaya.
Pemain yang pernah dibesarkan oleh Persal. Pemain bernomor punggung 3 Chandra Akmaludin Cetmurung Dewantara. Kita lihat Chandra. Ya, apa yang terjadi? Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan. Kali ini kita lihat bergerak tajam pemain-pemain daripada, sayang sekali. Kita lihat di depan Zulkarnain tadi, asisten pengadil pertandingan atau AW2, lemparan ke dalam. Kita lihat sekarang Raja Jalan lewat kaki Syakir Sulaiman ke belakang. Di sana ada Amar. Lagi-lagi umpan diberikan kepada Syakir Sulaiman. Ya, Depan Saifan Nur, Syakir Sulaiman. Ya, kita lihat kali ini kembali semua peluang didapatkan oleh Raja Jalan di jantung area pertahanan lawan. Kita lihat, tertangkap offset Suheri Daud yang keempat kali. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Luffy 9. Ya, lanjutkan pertandingan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi umpan yang kurang sempurna kali ini. Di sana ada Mahfud Sigli. Kerjasama kita lihat dengan Dian Ardiansyah. Kali ini Dian Ardiansyah, Suheri Daud yang menjadi sasaran. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, terjadi pergantian dari masing-masing kesebelasan dari tim Luffy 91 Kota PD. Promi nomor 7 ditarik keluar, yang masuk Al-Muazi atau Adik, panggilan sehari-hari nomor punggung 5. Sedangkan dari kubu Raja Jalan, Akmaludin nomor punggung 3 ditarik keluar atau Dekdin, panggilan rekan-rekan, yang masuk Nusun nomor punggung 12. Raja Jalan, 2 pemain telah diganti. Sedangkan kita lihat sekuat daripada tim Rufi baru 1 catatan kami. Al-Muazi atau Adik, panggilan sehari-hari. Ya, Syakir Sulaiman. Kita lihat kali ini umpan diberikan kepada Acil Mudasir. Namun tenang Mahfud. Ini dia, kita lihat Al-Muazi, pemain berambut keriting ini. Ya, kita lihat Anang mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat umpan ke belakang. Di sana kita lihat ada pemain bernomor punggung 6 kembali mencoba membangun serangan. Uud 1-2 sentuhan. Kita lihat dengan Lutfi. Ya, kita lihat mencoba menggoyangkan lawan, namun belum bisa kita saksikan. Lutfi terlalu percaya diri. Adik kali ini Al-Muazi. Kita lihat. Ya, serangan kembali lagi kita lihat dilakukan oleh tim Luffy Kabupaten PD. Effendi mencoba melewati. Kita lihat cantik sekali Al-Muazi. Oh sayang, kita lihat putus serangan di tengah jalan. Kali ini kita lihat Mahdi Sulaiman, Mahdi Senegal terlalu percaya diri. Lama bola di kaki, spesialis pemain pengganti. Serangan dilakukan kembali lagi oleh anak-anak Kabupaten PD. Kita lihat lewat kaki Suhairi Daud catatan kami. Kita lihat serangan bergelombang terus dilakukan di jantung area pertahanan lawan. Datang Chandra dari belakang. Kita lihat Raja Jalan terancam dengan passing umpan panjang. Kita lihat di sana masih ada pemain bernomor punggung 10
catatan kami, ya, saudara Mudasir atau Acil, ya, Ziaur Rahman. Kita lihat lepas dari pengawalan Syakir Sulaiman, masuk kami, ya, Mahdi Senegal, bam. Kita lihat sebenarnya beberapa pemain Raja Jalan telah siap di area kota terlarang, namun tembakan daripada, ya, Mahdi Senegal belum tepat sasaran. Lutfi Fauzi, kita lihat kembali lagi, sangat menegangkan jalannya pertandingan malam ini. Suheri Daud, kita lihat lepas dari pengawalan Nuzul. Suheri, umpan crossing cantik sekali. Kita lihat tanpa ada komunikasi dari kota terlarang. Sekarang kita lihat Raja Jalan terancam lewat kaki Anam, pam, lemah tembakan. Mahfud, ini dia, kita lihat Muazi Ade, Lufi Fauzi. Sekarang kita lihat serangan digeserkan kembali lagi dengan masuknya malam ini, ya, Muazi sedikit termotivasi. Kita lihat anak-anak Kabupaten Pidi dengan masuknya pemain berambut Indomie ini. Ya, Muammar, kita lihat lagi-lagi adu cepat, adu lari terjadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat Zulkifli menunjukkan titik sudut sebelah kiri pertahanan daripada Lufi. Apakah bisa dimanfaatkan oleh Mahdi Senegal, Syakir Sulaiman dan juga Ziaur Rahman? Telah berada di mulut gawang yang dikawal oleh Fajar Munandar. Kita tunggu dan kita nanti tendangan pojok kali ini. Total Sport Money milik Faisal Main siap melayani Anda kebutuhan olahraga. Kita lihat mudah saja Fajar Munandar memetik bola di udara. Lagi-lagi kita lihat serangan kali ini dilakukan. Uud Matareta, Suheri Daud diberikan bola, namun kita lihat dicocok saja keluar kembali oleh Musliadi. Ya, Muara Batu Academy. Anda lihat sendiri sederetan talenta-talenta muda yang sedang dipersiapkan menuju Liga Santri Nusantara. Semisal seperti Rahmat Kopral, Rahmat Angga, dan juga bukan itu saja, penjaga gawang Persiraja Rolas akan tampil bersama mereka. Namun lawan yang dihadapi, kita lihat tiada lain dan tiada bukan, ya, Bima Sakti, Bank Indonesia. Berbahaya datangnya bola. Nampaknya kita lihat sambungan daripada kapten kesebelasan Dian Ardiansyah kali ini terarah kepada penjaga gawang. Ya, kami tidak memberi kesempatan berulang-ulang. Andai kata pertandingan malam ini berakhir imbang, maka langsung akan kita pentaskan drama adu penalti. Ya, kita lihat lagi-lagi serangan silih berganti terus tersaji. Kita lihat sebuah sliding yang sangat clear dilakukan oleh Nuzul, pemain yang baru-baru ini bergabung bersama tim Liga 3 PSAS Aceh Utara. Ya. 16-11 sekali lagi kami kabarkan ikut ambil bagian. Namun yang membanggakan kami, pertandingan ini tidak terlepas dari liputan orang harian Serambi Indonesia. Kita lihat tepat sasaran, namun terjatuh. Kita saksikan Amar, apakah Mupingklah dengan bahasa lokal?
Medis tim dipersilakan. Ya, sembari kita menanti pertandingan kita gulirkan kembali lagi. Kami di sini mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada toko sport yang letaknya tepat di kota Banda Aceh. Ya, toko sport yang letaknya di kota Banda Aceh, Demazu. Ya, terima kasih kami ucapkan. Namun yang perlu anda ketahui, toko milik daripada Syahrijal Syabudin siap melayani anda dengan kostum olahraga. Ya, sekali lagi kami sangat berbangga hati karena turnamen ini juga terlibat salah satu toko olahraga di Banda Aceh, Demazu. Ya, milik daripada mantan pemain timnas Indonesia, alumni Paraguay, Syahrijal. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Syahrijal yang telah menyokong kami dari belakang. Ya, kita lihat salah satu pemain daripada Raja Jalan terpaksa ditandu keluar. Kita doakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena catatan kami pemain bernomor 13 ini yaitu saudara Amar Idi untuk sementara menduduki ranking tertinggi. Langsung kita lihat terjadi pergantian. Ya, kita lihat play on atau penguasaan masih dilakukan oleh pemain-pemain tim. Ya, Luffy kita lihat berbahaya kembali lagi terwasi dari kotak penalti. Namun kali ini membelakangi gawang yang dikawal oleh Boy Haki. Ya, terjadi pergantian pemain dari kubu Raja Jalan. Amar Idi nomor 13 tidak sanggup lagi melanjutkan jalannya pertandingan, langsung dimasukkan salah satu pribumi asli, Saul asli, yaitu saudara Saidi. Ya, tim yang bermarkas di Cek Lambiding atau Saul Raja Jalan, mereka ikut ambil bagian karena mereka menjanjikan akan menurunkan pemain-pemain jemputan, semisal seperti tim Bima Sakti, BI Loksmawe juga ikut serta dalam turnamen setara liga. Jauh-jauh hari mereka menjanjikan kepada kami panitia penyelenggara juga tidak terlepas dengan pemain-pemain bayaran mereka. Bahkan kabar yang kami dapatkan, beberapa pemain kelahiran Sumatera Utara Medan besar kemungkinan akan diturunkan oleh tim Bima Sakti, BI Loksmawe. Saidi, sentuhan pertama dari Saidi terarah kepada depan kali ini. Besar kemungkinan pertandingan malam ini akan berakhir dengan drama adu penalti. Namun apapun masih bisa terjadi. Ya, kita lihat umpan melebar. Kita lihat nampaknya wasit langsung menghentikan permainan karena kita lihat salah satu pemain daripada tim Raja Jalan terjatuh. Kita saksikan. Harapan kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maju bersama toko kosmetik Total Sport Perumane Faisal Mai, toko bangunan 1000 Doa, Orbit Perinting Percetakan, Kolega Cafe Loksmawe, Vanet Grosir, Nazram 69, San Jayamar, Jakir Motor, Mas Media, toko bangunan kebanggaan masyarakat Cek Serani, Andalas Jaya ikut menyokong kami. Lagos, toko pakaian jadi pria dewasa, ya juga tidak melepaskan diri, ikut memberi dukungan kepada kami. Namun yang sangat membanggakan, Dandim 0103 Aceh Utara ikut serta bersama Kapolres Loksmawe, ya memberi kenyamanan, menyukseskan pertandingan di lapangan yang kita bangga-banggakan. Kita lihat serangan kembali coba dilakukan, kali ini lewat kaki depan. Kita lihat depan, umpan tarik ke mulut gawang, berbahaya langsung serangan. Namun lagi-lagi kita lihat bola dipetik dari udara. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit.
Ya, besar kemungkinan pertandingan malam ini berakhir dengan drama adu penalti. Namun apakah yang akan terjadi? Kita tunggu dan kita nanti hingga usai pertandingan malam ini. Namun layak sekali lagi Anda ketahui, pertandingan ini juga tidak terlepas dari liputan koran harian Serambi Indonesia. Besok tepat pertandingan malam ketiga. Dua tim dari dua kota berbeda akan kami laga di depan mata Anda. Adik-adik kita, ya, Muara Batu Akademi yang sedang dipersiapkan di Liga Santri Indonesia. Saran dengan pemain-pemain masa depan, talenta-talenta muda masa depan akan diturunkan. Semisal seperti Rahmat Kopral, penjaga gawang Persiraja Rolas dan kawan-kawan. Karena ya mereka tidak mau dipermalukan di depan ayahnya sendiri oleh tim Bank Indonesia atau BI. Iya, kita lihat wasit Taufik telah mengakhiri pertandingan malam ketiga. Masuk kami pertandingan malam kedua malam ini, di mana kita lihat kedua kesebelasan membagi angka imbang. Saban untuk mencari pemenang pendamping daripada tim Kuta Blang yang telah lolos ke pertandingan putaran 8 besar. Terpaksa kita menunggu hasil drama adu penalti malam ini. Kita lihat wasit Taufik mengajak kembali lagi kepada kedua tim yang bertanding malam ini untuk menjabat tangan, karena jabat tangan lebih daripada tanda tangan.